Susanti. You can call me Miss Susan. No problem, okay? Thank you. Okay, what is bullying? Saya yakin semua pasti tahu arti dari bullying. Is it right? Okay. Bullying is a single incident or pattern of significant severity involving a written, verbal, electronic, or physical act. Yes. Jadi bullying itu nggak hanya sekedar fisik saja, dijatuhkan, diejek, dijambak, ya. Tapi macam-macam ternyata ya. Ada dari written, verbal, electronic, or physical. Nah, physically hurt someone or their property, strongly hurting someone's feeling, can cause students to have trouble going to school or from learning, disrupt the operation of school. Nah, ini macam-macamnya nih, macam-macam yang dikatakan bullying, ya. Jadi kalau misalkan melukai secara fisik, kemudian, nah ini banyak hal ya. Jadi ada pesan khusus yang tertulis, before you speak, you must think carefully. Ya, think itu ada kepanjangannya ya. Think is truthful, ya, helpful, inspiring, necessary, and is it kind. Jadi ketika kita mau berbicara harus berpikir dulu. Apa yang sudah kita bicarakan itu masuk komponen itu enggak sih? Apakah perkataan kita itu menyakitkan ataukah membantu, menginspirasi, dibutuhkan, dan jenisnya apa yang kita komunikasikan? Ingat imbalance of power. One child has a hard time of defending him or herself. Nih ya, contoh bullying can be direct or indirect. Direct secara langsung, hit, pukul ya. Kemudian teasing or threatening. Threatening ya, menggoda atau apa coba contohnya ini? Nah, ya, apa indirect such as instilling spreading rumors ya, bikin status di sosial media untuk temannya, di-mention namanya di sosial media, temannya tidak berkenan, itu juga tidak baik, ya. Termasuk ini ya, penggunaan internet ini ya, baik gambar atau apapun. Ini beberapa tanda sign that my child is being bullied ya. Jadi beberapa hal yang nampak ya, terlihat pada siswa, student jika mengalami bullying ya. Exclude from social gathering or parties. Ada yang seperti itu? Tidak ya. Oke. Afraid to go to school. Takut untuk pergi ke sekolah. Enggak ya, happy ya, go to school ya. Oh ya. No, why? You must be happy when you go to school. Okay? Seems sad, lonely, and depresi ya. Jadi kalau nampak sedih, murung ya, di kelas itu tidak happy, berarti mungkin terjadi sesuatu dengan teman saya, seperti itu ya. Terus kemudian having a difficult time sleeping, susah tidur dan moody di kelas ya, moody sekali. Jadi sekarang yang perlu dipahami bahwa sekarang itu marak sekali student itu menganggap dirinya menjadi korban bully, bukan pelaku bully, justru malah menjadi korban bully. Tapi itu adalah anggapan dari student itu sendiri, ya, anggapan dari mereka sendiri. Belum tentu loh kita itu apa istilahnya playing a victim ya. Ya, jadi belum tentu seperti itu ya. Bisa jadi itu hanya perasaan si murid saja, si siswa saja yang punya perasaan dibully. Karena
Ya, jadi kalau bermain itu kan selalu bersama-sama. Ketika sendirian, tidak ada yang mengajak untuk berteman, bermain bersama, itu sudah merasa menjadi korban bully. Nah, itu salah. Ya, salah. Kalau misalkan dalam kondisi seperti itu, berarti kita yang merasa seperti itu harus bisa bergabung dengan teman-teman. Oh, temanku lagi asik main apa ya? Aku ikutan lah. Jangan berharap teman mengajak kita duluan, tapi kita yang minta izin untuk bergabung. Itu jauh lebih baik. Itu yang smart student, ya. Gak perlu merasa malu, kemudian merasa tidak nyaman untuk bersama-sama, terus merasa tidak satu circle, ya, istilah anak sekarang ya, tidak satu circle, tidak circle, ya, tidak satu circle itu salah, ya. Justru satu kelas itu ya, 5A and 5B ya, itu semuanya satu circle, ya. Jadi jangan membeda-bedakan diri dengan yang lain. Kita harus menyamakan diri kita sama. Kita sama-sama belajar, sama-sama bermain juga sama-sama. Jadi jangan pernah ada anggapan saya dijauhi teman-teman. Kalau sudah seperti itu, berarti saya harus mendekat dengan teman-teman, bukan malah menjauh, kemudian berpikir macam-macam, overthinking, ya. Overthinking itu kan gak baik, ya. Berpikir macam-macam seolah-olah teman-teman itu tidak suka denganku, teman-teman itu tidak mau bermain denganku. Bukan, tapi justru karena teman-teman itu punya ide lain untuk bergabung bersama menjadi satu. Tidak satu ide saja permainannya, tapi ide bersama. Itu untuk mencegah terjadinya rasa korban bully tadi. Ya, jadi sebetulnya di sekolah itu pastinya tidak ada yang dinamakan korban bully. Ya, karena semuanya, ya, semua teacher di sini pasti berupaya satu dengan yang lainnya itu sama, ya. Tinggal sampaikan saja ke teacher, ya, kalau memang Miss, saya kok merasa nggak nyaman ya dengan. Jadi jangan tiba-tiba langsung menyimpulkan, ya, bahwa saya dibully. Sampaikan saja. Nanti kan pasti akan ada edukasi, bagaimana cara berteman yang baik, bagaimana cara kita bisa membuat teman-teman itu nyaman dengan kita. Ya, jadi kita juga harus menyesuaikan dengan orang lain, teman-teman kita. Jangan berharap teman-teman yang menyesuaikan kita, tapi kita saling sama-sama menyesuaikan diri. Begitu ya? Setuju dengan saya? Setuju, oke, thank you. Nah, ini tadi, student can be assertive by expressing. Perilaku asertif itu perilaku yang terbuka, ya, terbuka menyampaikan semua keluh kesah, perasaan, rasa tidak nyaman, itu expressing anger, ya, anger in words that are direct and respectful. Ekspresikan rasa marahnya itu, sampaikan kepada siapa kalau di sekolah? Kalau ingin bercerita sesuatu di sekolah disampaikan kepada siapa? Guru, teacher, ya. Jangan bercerita kepada diri sendiri. Jadi akhirnya numpuk di sini, nggak diceritakan ke guru. Guru nggak tahu, masa guru lihat senyumnya aja udah tahu kan nggak? Nanti kalau dia bully kamu, nanti kamu fight back. Oh, tapi dia kamu bully lagi.
person in the eye when speaking to them. Coba dipahami ya. Berarti dilihat kalau ada teman ngobrol ya, teman bercerita, itu betul-betul dua arah. Jangan temannya ngobrol terus asik nulis, asik gambar ya. Kalau lagi ngobrol bersama, biasanya kalau para girls itu oke ya, pasti heart to heart ya. Jadi pasti ngobrolnya pasti dengan tatap muka. Nah ini yang boys ini saya kurang ngerti ini ya. Paling kalau temennya ngobrol lari sana lari sini nggak didengerin, gitu kan? Oh itu temennya bisa sakit hati, ya. Jadi, nah supaya tidak seperti itu, kalau ngobrol harus dua arah ya. Terus kemudian gunakan ini intonasi suara ya. Kaget loh saya, meletus airnya, boom ya. Jadi ketika bercerita dengan teman itu gunakan intonasi bahasa yang pas. Kalau lagi bicara santai ya santai ngobrolnya, gak usah pakai teriak-teriak ya. Kemudian kalau lagi dalam perbisingan baru teriak-teriak, jadi disesuaikan ya. Oke, terus apa ini regular volume ya, sama by not standing too closely to the person using the bullish name when addressing him or her ya. Jadi prinsipnya terbuka dengan diri kita sendiri ya, diri kita sendiri supaya tidak menjadi korban bully, maka supaya tidak bukan menjadi merasa menjadi korban bully, maka kita harus memperbaiki diri kita sendiri ya, memperbaiki diri kita sendiri supaya kita bisa diterima oleh teman lawan bicara kita, teman lawan bermain kita. Talk to someone you can trust ya, itu yang paling terakhir ya. Thank you. Oh, nggak mau stop ya, tapi sudah pernah dilakukan ya. Oke, nanti perlu setiap hari berarti disampaikan ya. Tidak boleh bosan menyampaikan itu ya. Oke, nah ini. What can student do ini ya? Be a friend, lend a hand ya. Reach out ya, meminta. Sama begini nih. Ini supaya stop bully ya, stop bully ya. Say stop kalau ada teman yang bertemu, say stop ya. Dan terakhir report concern ya. Itu yang harus dilakukan student ketika menjadi bullying ya. Jadi harus ingat tangan kita berperan ya, hands ya. Ada 3 gerakan yang harus diingat ya. Reach out, say stop, and report concern. Oke, thank you. Good morning, Mom. Morning, Mom. Good morning, Dad. Enough with topics enough today. Let's make school a safe and happy place ya. Iya, sebentar. Di sini. Satu, dua, tiga. Ini? Satu, dua, tiga. Nah. Satu, dua, tiga. Satu, dua, tiga. Nah.